Dunia arkeologi adalah jendela waktu yang membuka tabir masa lalu, dan setiap lapisan tanah yang digali menyimpan rahasia yang mampu mengguncang cara kita memahami sejarah manusia. Beberapa di antaranya bahkan menyingkap sisi paling gelap dari sejarah manusia. Ritual aneh, hubungan yang tabu pada zamannya, hingga kisah kematian tragis yang terekam dalam benda-benda bisu dari masa lampau. Inilah 8 penemuan arkeologi paling misterius, yang berhasil membuat para ilmuwan di seluruh dunia tercengang. Tak ada penemuan arkeologi yang seagung dan semisterius makam Kaisar Qin Shi Huang, penguasa pertama yang menyatukan Tiongkok lebih dari 2000 tahun lalu. Terletak di Provinsi Shaanxi, makam ini bukan sekadar tempat peristirahatan, tetapi sebuah dunia bawah tanah megah yang dibangun untuk menemani sang kaisar dalam kehidupan setelah mati. Makam ini dikelilingi oleh parit berisi merkuri cair, yang menurut legenda, melambangkan sungai-sungai yang mengalir di dunia roh. Di atasnya berdiri kompleks istana dan paviliun, sementara di bawah tanah tersembunyi ribuan patung prajurit terakota, penjaga abadi sang kaisar di alam baka. Penelitian modern mengungkapkan bahwa area pemakaman mencakup lebih dari 50 km persegi, dengan ribuan benda berharga di dalamnya. Di antara temuan yang paling mencengangkan adalah helm batu dan baju zirah yang terbuat dari lebih dari 5 juta keping batu tulis kecil yang diikat dengan kawat tembaga. Setiap set baju zirah membutuhkan 600 keping batu dan lebih dari 1 tahun kerja keras untuk menyelesaikannya. Para sejarawan memperkirakan sekitar 700.000 pekerja, tawanan perang, dan budak terlibat dalam pembangunan makam ini. Tragisnya, banyak dari mereka kemudian dibunuh agar rahasia lokasi makam tidak bocor. Hingga hari ini, makam utama Qin Shi Huang belum pernah dibuka. Pemerintah Tiongkok menolak melakukan penggalian karena kekhawatiran akan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, terutama karena kadar merkuri di sekitar situs sangat tinggi. Para ahli menduga di dalamnya masih tersimpan istana bawah tanah lengkap dengan miniatur kota, langit-langit bertabur permata, dan sungai merkuri yang berkilau seperti bintang. Selama ribuan tahun, banyak orang menganggap bahwa homoseksualitas hanyalah fenomena modern, produk dari perubahan budaya dan kebebasan berpikir abad ke-20. Namun, sebuah penemuan arkeologi di Mesir membantah anggapan itu sepenuhnya. Pada tahun 1964, para arkeolog menemukan sebuah makam kuno di Saqqara, Mesir, yang pada awalnya diyakini sebagai makam 2 saudara laki-laki. Mereka diberi nama Nianghum dan Hnumhotep, 2 pejabat kerajaan yang hidup sekitar tahun 2400 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Fir'aun Nyusere. Namun, penelitian lebih lanjut mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Kedua pria itu tampaknya bukan bersaudara, melainkan pasangan kekasih. Di dinding makam, terpahat adegan-adegan yang menggambarkan keduanya berdiri sangat dekat, saling berpelukan, bahkan berciuman, ikonografi yang pada masa itu hanya digunakan untuk pasangan suami istri. Lebih mencengangkan lagi, posisi Hnumhotep dalam beberapa gambar digambarkan sebagai istri, sesuatu yang tak lazim untuk 2 laki-laki di masa itu. Nama mereka pun diukir bersebelahan dengan ungkapan bersatu dalam kehidupan dan kematian. Awalnya, para ilmuwan mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin saja keduanya adalah saudara kembar yang sangat dekat, atau teman seperjuangan dalam dinas kerajaan. Namun, semakin dalam penelitian dilakukan, semakin sulit untuk menyangkal bahwa makam ini menandakan hubungan emosional yang jauh lebih dalam daripada sekadar persaudaraan. Yang membuat penemuan ini makin misterius adalah keberadaan sosok istri Nianghum yang sempat dilukis di makam, namun kemudian dihapus tanpa alasan yang jelas. Beberapa arkeolog menduga bahwa tindakan itu mungkin dilakukan untuk menyembunyikan hubungan terlarang antara kedua pria tersebut. Bayangkan Anda berdiri di kaki tebing batu yang menjulang tinggi di pegunungan megah Gongan, Sichuan, Tiongkok. Dari kejauhan, di antara kabut tipis dan lumut yang menutupi bebatuan, tampak deretan peti mati kayu tergantung di udara, seolah menantang gravitasi dan waktu. Inilah salah satu misteri arkeologi paling aneh dan menakjubkan di dunia, makam-makam menggantung suku Bo yang telah ada selama ribuan tahun. Setiap peti mati dibuat dari batang pohon besar yang dilubangi menjadi wadah jenazah, lalu diangkat dan disangga oleh 2 atau 3 balok kayu yang menempel di dinding tebing. Beberapa peti tergantung ratusan meter di atas tanah, sulit dijangka bahkan dengan teknologi modern. Penemuan ini memunculkan banyak pertanyaan di kalangan ilmuwan dan sejarawan.
Mengapa orang kuno menguburkan jenazah mereka di udara, bukan di tanah? Menurut catatan arkeolog, peti-peti gantung ini milik suku Bo, sebuah kelompok etnis misterius yang menghilang dari sejarah sekitar 400 tahun lalu. Makam tertua diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun, sementara yang termuda berusia sekitar 400 tahun. Tidak ada catatan tertulis tentang kebudayaan mereka, sehingga alasan dibalik tradisi pemakaman unik ini hanya bisa diduga melalui simbolisme dan konteks budaya. Para peneliti berpendapat bahwa menggantung peti mati di tebing bukan sekadar tindakan praktis untuk menghindari hewan buas, melainkan ritual spiritual yang syarat makna. Dalam kepercayaan masyarakat kuno, tempat yang tinggi dianggap lebih dekat dengan langit, tempat bersemayamnya para dewa. Dengan menempatkan jenazah di atas ketinggian, mereka percaya jiwa orang yang meninggal akan lebih mudah mencapai dunia roh dan memperoleh kedamaian abadi. Selain itu, posisi peti mati yang menggantung juga dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Hanya mereka yang dianggap terhormat, seperti kepala suku atau tokoh spiritual, yang berhak beristirahat di langit. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana konsep kematian bagi suku Bo bukanlah akhir, melainkan perjalanan menuju keabadian. Namun, meski teori spiritual ini cukup logis, tidak ada bukti pasti yang bisa menjelaskan teknik luar biasa yang digunakan suku Bo untuk menggantung peti-peti seberat ratusan kilogram di tebing curam. Apakah mereka menggunakan perancah kayu, tali, atau sistem katrol sederhana? Atau mungkin mereka memiliki metode yang kini telah hilang bersama lenyapnya kebudayaan mereka? Hingga kini, peti mati di tebing gongan tetap menggantung tenang di udara, menjadi saksi bisu peradaban yang hilang. Di hadapannya, kita hanya bisa bertanya-tanya, apakah manusia modern masih memiliki cara yang sama sakral dalam menghormati kematian seperti mereka yang hidup ribuan tahun lalu? Dari gurun panas Mesir, mari kita beralih ke kedalaman Laut Baltik yang dingin dan gelap. Di sanalah, kisah mengerikan sekaligus heroik dari masa Perang Dunia Kedua ditemukan kembali setelah 8 dekade menghilang tanpa jejak. Pada tahun 2016, tim arkeolog maritim internasional yang dipimpin oleh Gert Norman Andersen dari Museum Perang Maritim Denmark berhasil menemukan bangkai kapal selam Inggris HMS Tarpon. Kapal ini hilang sejak April 1940, dan selama puluhan tahun keberadaannya menjadi misteri besar dalam sejarah Angkatan Laut Inggris. Menggunakan teknologi sonar canggih, tim peneliti menemukan Tarpon tergeletak tegak di dasar laut, sekitar 112 km dari pantai Denmark. Kondisinya rusak parah, periskop hancur, palka terbuka lebar, dan 2 tabung torpedo kosong, semuanya menjadi saksi bisu pertempuran bawah laut yang brutal. Rekaman pertama yang diperoleh penyelam menggambarkan pemandangan memilukan. Tubuh baja kapal yang berkarat, dikelilingi puing-puing tua, tali, dan jaring ikan. Di dalamnya, terkubur 50 awak kapal Inggris yang tewas setelah kapal mereka diserang oleh kapal Jerman saat misi penyerangan terhadap kapal dagang Nazi di perairan Norwegia. Menurut catatan sejarah, Tarpon sempat menembakkan 2 torpedo ke kapal musuh, namun meleset. Sebagai balasan, pasukan Jerman meluncurkan ranjau laut yang menghantam bagian lambung kapal Inggris, menyebabkan kapal selam itu tenggelam tanpa sempat mengirimkan sinyal darurat. Kini, bangkai HMS Tarpon diakui secara resmi sebagai kuburan militer Inggris. Tidak ada jasad yang dipindahkan, tidak ada artefak yang diambil. Semuanya dibiarkan sebagaimana adanya, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang gugur dalam tugas. Dari langit Tiongkok, mari kita turun ke tanah Rusia, tepatnya di hutan-hutan lebat yang sunyi di wilayah Ryazan, Kuga, dan Karlia. Sejak akhir tahun 1980, penduduk setempat melaporkan kemunculan lubang-lubang aneh dan dalam yang muncul secara tiba-tiba di tengah hutan. Fenomena ini menjadi misteri besar yang hingga kini belum mendapat penjelasan ilmiah yang memuaskan. Beberapa lubang tampak berusia sangat tua, seolah telah ada selama ratusan tahun. Namun, yang membuat para ilmuwan tercengang adalah bahwa beberapa lubang muncul dalam semalam, tanpa tanda-tanda penggalian atau tumpukan tanah di sekitarnya. Dinding lubang terlihat halus dan melengkung sempurna, seolah dibor dengan mesin canggih, sesuatu yang tampak mustahil di wilayah terpencil tanpa akses alat berat. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang penggembala bernama P. Malinkin, yang pada suatu hari menemukan lubang besar di padang rumput Kuga. Lubang itu berdiameter sekitar 6 meter dengan kedalaman hampir 5 meter.
Anehnya, tidak ada tanah yang terlempar ke permukaan, dan ternak-ternaknya menolak mendekat, seolah merasakan bahaya tak kasat mata. Ketika para peneliti tiba, mereka pun kebingungan. Lubang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda longsor, ledakan, atau aktivitas manusia. Penduduk desa bercerita bahwa lubang itu tiba-tiba muncul semalam sebelumnya, disertai suara gemuruh samar dari bawah tanah. Lebih aneh lagi, di dekat lokasi ditemukan mata air panas misterius yang disebut mata air marah. Menurut penduduk setempat, air di sana akan mulai mendidih setiap kali seseorang berbicara keras di dekatnya. Kisah ini terdengar seperti legenda rakyat, namun banyak saksi yang mengaku pernah menyaksikannya langsung. Beberapa peneliti menduga fenomena lubang misterius itu disebabkan oleh korosi batu kapur bawah tanah yang menciptakan rongga besar yang dikenal sebagai gua karst. Ketika atap gua runtuh, maka terbentuklah lubang vertikal yang tampak tiba-tiba muncul. Namun, teori ini tidak menjelaskan sepenuhnya mengapa dinding lubang bisa begitu halus dan kenapa beberapa di antaranya memiliki bentuk oval sempurna. Tak sedikit pula yang mengaitkan fenomena ini dengan aktivitas bawah tanah yang belum diketahui. Bahkan ada teori ekstrim yang menyebutnya sebagai jejak makhluk luar angkasa atau eksperimen rahasia era Soviet. Meski terdengar seperti fiksi ilmiah, teori semacam ini tetap bertahan karena tidak ada bukti ilmiah yang bisa menyingkirkan kemungkinan tersebut sepenuhnya. Sampai saat ini, lubang-lubang misterius di hutan Rusia tetap menjadi enigma alam yang menantang logika manusia. Ia berdiri di perbatasan antara ilmu pengetahuan dan mitos, mengingatkan kita bahwa bumi masih menyimpan banyak rahasia yang belum kita pahami. Bayangkan berdiri di atas reruntuhan Kastil Zrafan di Provinsi Diyarbakir, Turki Tenggara, sebuah benteng kuno yang seolah menyimpan bisikan masa lalu. Namun, di bawah fondasinya yang kokoh, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Sebuah kota bawah tanah seluas 3.000 km persegi yang dapat menampung ribuan jiwa. Penemuan luar biasa ini berawal dari penggalian arkeologi di sekitar kastil, yang dikenal juga dengan nama Benteng Saachi. Di antara tembok dan menara pengawasnya yang telah berusia ribuan tahun, para ilmuwan menemukan jaringan terowongan, gereja, kanal air, dan ruang-ruang tempat tinggal yang membentang beberapa mil di bawah tanah. Penemuan ini mengubah pandangan para ahli tentang kemampuan teknik dan sosial masyarakat kuno di kawasan tersebut. Kastil Zrafan sendiri didirikan pada abad ketiga Masehi oleh Kekaisaran Romawi sebagai pos militer strategis, lalu terus diperluas selama berabad-abad oleh berbagai peradaban, Romawi Timur, Bizantium, hingga Kekaisaran Persia. Menurut catatan sejarah, kastil ini pernah menampung sekitar 1.500 orang dalam masa damai. Namun saat perang, jumlah itu bisa membengkak hingga 10.000 jiwa, termasuk warga sipil yang mencari perlindungan. Fakta ini membuat para arkeolog menduga bahwa kota bawah tanah dibangun sebagai tempat perlindungan besar-besaran ketika benteng diserang. Kota tersebut tampaknya berfungsi layaknya kota sejati. Ada ruang ibadah, gudang makanan, bahkan sistem ventilasi udara yang memungkinkan kehidupan berlangsung selama berbulan-bulan di bawah tanah. Hingga kini, baru sekitar 6 area perumahan yang berhasil digali, namun para ahli memperkirakan ada lebih dari 100 ruang tersembunyi yang masih menunggu untuk ditemukan. Selain itu, ditemukan pula segel batu bertuliskan huruf Asyur kuno berusia lebih dari 3.000 tahun, menandakan bahwa lokasi ini mungkin telah dihuni jauh sebelum masa Kekaisaran Romawi. Dari bawah tanah Turki, perjalanan kita berlanjut ke jantung semenanjung Yucatan, Meksiko, ke situs kuno Chichén Itzá, rumah bagi piramida legendaris yang dikenal dengan nama El Castillo atau Kuil Kukulkan. Disinilah, di tengah reruntuhan peradaban Maya, para ilmuwan menemukan rahasia yang selama berabad-abad terkubur di dalam batu. Menggunakan teknologi radar penembus tanah, tim arkeolog dari proyek Great Maya Aquifer yang dipimpin oleh Dr. Guillermo de Anda menemukan terowongan tersembunyi di dalam piramida. Lorong itu diyakini mengarah ke gua air bawah tanah atau cenote, tempat suci di mana suku Maya melakukan ritual pengorbanan manusia untuk memuja dewa ular berbulu, Kukulkan. Piramida Kukulkan dibangun sekitar tahun 900 hingga 1100 Masehi, dan dipercaya berdiri tepat di atas jaringan sungai bawah tanah. Para ahli menemukan bahwa di bawah kuil utama terdapat lubang runtuhan besar dengan kedalaman sekitar 20 meter dan diameter 5 meter, yang terhubung dengan sistem gua air di bawahnya. Menurut mitologi Maya, Kukulkan adalah ular raksasa berbulu yang muncul dari dalam bumi dan naik ke langit, simbol hubungan antara dunia manusia dan dunia roh.
Setiap kali terjadi gempa bumi atau peristiwa alam besar, masyarakat percaya bahwa itu adalah tanda sang dewa ular sedang bergerak. Ketika lubang runtuhan di bawah piramida ditemukan pada tahun 2015, para ilmuwan khawatir bahwa sungai bawah tanah yang mengalir di bawahnya bisa menyebabkan seluruh struktur ambruk. Namun di sisi lain, temuan ini justru membuka kemungkinan baru untuk memahami ritual keagamaan Maya dan bagaimana mereka memandang hubungan antara alam, roh, dan pengorbanan. Setiap lapisan batu di piramida ini tampak menyimpan rahasia tersendiri, dan para arkeolog yakin bahwa terowongan yang ditemukan hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Barangkali di bawah Chichén Itzá masih tersembunyi kompleks pemakaman kuno atau ruang persembahan yang belum pernah tersentuh manusia modern. Ketika lapisan tanah Inggris dibuka perlahan, satu demi satu rahasia masa lalu kembali bernafas. Di antara sisa-sisa tulang raksasa dan peralatan batu yang sederhana, kita melihat kisah tentang perjuangan, kecerdikan, dan keterikatan yang mendalam antara manusia dan alam. Fosil-fosil mamut berbulu yang ditemukan di Swindon bukan sekadar bukti keberadaan makhluk purba. Ia adalah potongan kehidupan yang membeku dalam waktu, menunggu ribuan tahun untuk diceritakan kembali. Bayi mamut yang terbaring di samping induknya menggambarkan momen tragis. Bukan hanya kematian, tetapi juga keterhubungan emosional dan sosial dari makhluk yang pernah menjelajahi padang rumput beku bumi purba. Itulah deretan penemuan paling menakjubkan di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di kisah menarik selanjutnya.